Surga kecil yang jatuh di bumi Marapu merupakan sebuah semboyan yang diucap oleh salah seorang jiwa yang mencintai tanah kediamannya. Selamat datang di Pulau Sumba. Hamparan gunung dan lembah terbentang menawarkan pemandangan indah nan elok. Sebuah negeri seribu bukit menghidupi masyarakatnya dengan kekayaan alam yang dilestarikan dan diolah sehingga membuahkan berkah bagi penghuninya. Sumba merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang menyimpan nilai budaya lokal yang kuat. Tradisi sirih pinang menjadi simbol penghormatan dan keakraban dalam menyambut saudara yang datang untuk singgah. Kain tenun Sumba dengan keunikan makna di balik motif yang tergambar melambangkan filosofi kehidupan pada kalangan rakyat Sumba. Parade Kuda Saddlewood merupakan acara budaya yang turut dilestarikan di Pulau Sumba. Salah satu rutinitas unik dari masyarakat Sumba Timur adalah penggunaan kuda sebagai alat transportasi sehari-hari. Menjadi hal yang lumrah ketika melihat kuda yang berjalan lalu lalang di pedesaan maupun perkotaan. Walaupun kebiasaan tersebut mulai pudar dikarenakan modernisasi, tetapi masih banyak dari masyarakat Sumba beternak kuda dan tetap menggunakannya sebagai transportasi. Kalau perkembangan dulu contohnya akses berkendaraan masih pakai kuda dulu. Nah, itu kan budayanya orang Sumba Timur. Tahun masih 2005 saya awal datang masih pakai kuda. Iya ke rumah sakit juga dari sana pakai kuda. Dan saya juga pada waktu itu heran, ya kan saya dari Wekabubak pindah sini, suaminya kuda, istrinya kayak naik motor juga duduk samping itu, asik juga, nyamping juga. Memang kalau waktu itu masih bisa istilahnya kalau di desa tuh orang yang punya milik itu masih ya satu-satu juga. Masih kalangan pegawai juga, masih seperti penyuluh itu yang berkenal. Yang sekitar 2005 itu belum terlalu banyak. Masih menggunakan transportasi yaitu kuda. Desa Kambu Hapang merupakan satu dari banyaknya desa yang hidup makmur sesama masyarakatnya. Sebuah desa yang berada di antara perbukitan memiliki hawa yang sejuk pada malam harinya. Hamparan sawah terbentang luas tersebar di sekujur desa, menjadi ladang penghasilan dan sumber kehidupan bagi warganya. Masyarakat desa Kambu Hapang hidup sederhana dengan mengandalkan hasil pertanian dan peternakan sebagai sumber utama penghidupan. Kearifan lokal gotong royong dan juga tradisi yang dijaga turun-temurun menjadi kekuatan sosial yang mempererat hubungan antar warganya. Di desa ada 1 Polindes, 2 Posyandu, 2 PAUD, kantor desa, gereja Katolik 1, gereja Protestan 4, musola 1, dan SD 1. SD namanya SD Nangga Padang. Kan itu satu-satu dia Nangga Padang mulai semua mereka. Kalau di sini kegiatannya agak terbatas. Kadang kalau tergantung ada lahan kerjanya. Kalau musim-musim sekarang kan musim pembersihan kebun begitu untuk menanam begitu. Nah, persiapan begitu. Dibersihkan begitu. Nanti tinggal dicangkul, tanam sudah begitu. Misalkan kalau panen umumnya kalau panen bulan April, Mei itu baru panen. Kebanyakan yang sehari-harinya orang tuh macam singkong, ini padi, itu sudah tanaman-tanaman lombok, tomat. Jadi sumber usahanya kami di sini yang pendapatan padi. Istilahnya kalau padi, kalau sudah panen kami simpan untuk makan. Yang lainnya kalau ada kebutuhan, kalau tidak punya uang jual sudah. Jual untuk beli sayur, untuk lauknya gitu. Kalau ini cabai yang ya itu untuk dijual sudah. Nah, jual untuk bisa beli beras gitu.
beli beras. Masyarakat desa Kambuhapang mayoritas menganut agama Protestan. Namun tidak disangka-sangka, di tengah hamparan alam yang indah ini, terdapat cahaya Islam yang tersembunyi di balik negeri seribu bukit tersebut. Muslim itu ada 2 RT. Ya. RT 18 itu tadi Laikokur yang sudah punya musola, dengan RT 5 itu dusun Matolang, kurang lebih 1,5 kilo. Mereka belum punya musola, baru-baru saya tanda tangan untuk membangun musola. Hanya persoalannya itu sertifikat tanah yang belum jelas. Jadi saya bilang jangan sampai kita bangun musola menjadi mubazir karena tanah itu belum jelas, sengketa begitu. Kalau asal-usul yang saya tahu, awal mula dari Bapak Hamad Kamis namanya. Lalu dia menikah dengan orang di situ, lah berkembang anak cucu kawin lagi dengan yang beda aliran hingga mengikuti aliran Muslim, hingga dia berkembang di situ. Awal mula dari satu sosok itu yang namanya Ahmad Kamis, Bapak Ahmad Kamis. Dusun Laikokur yang berada di desa Kambuhapang dijuluki sebagai Kampung Mu'alaf Jawa Mara karena letaknya yang dekat dengan Dusun Jawa Mara. Kampung Mu'alaf Jawa Mara merupakan wilayah kampung yang ditempati oleh mayoritas beragama Islam. Kampung kecil yang terdiri dari 7 rumah dan 1 musola ini berisikan hanya 9 kartu keluarga Muslim dan 3 kartu keluarga non-Muslim, saling bertoleransi dan hidup berdampingan. Kampung ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga rumah bagi sebuah komunitas yang penuh semangat kebersamaan dan toleransi. Alhamdulillah ya, selama ini kami tinggal di sini dari tahun sekitar 70-an. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Antara ya dari agama Kristen dan Katolik dan kami Islam itu ada segi toleransi di dalam, ada bekerjasama juga. Dalam halnya itu kalau misalnya kami lagi ada acara, mereka juga kami undang, mereka hadir. Terus sebaliknya begitu juga. Pada mereka ada acara juga atau Natal diundang, kami juga akan hadir. Pembuatan musola di Kampung Mu'alaf Jawa Mara merupakan setitik cahaya yang menghidupkan lentera Islam di pelosok negeri dengan keterbatasannya. Meski hidup di tengah hambatan sarana dan prasarana, semangat untuk beribadah, belajar, dan membangun kehidupan yang lebih baik tidak pernah padam. Melalui akses jalan yang berbatu, dibangunkanlah musola yang dibantu oleh Indonesia Dermawan ACT. Akses terhadap listrik baru terpasang pada awal tahun 2025, dibantu oleh YBM PLN, dan pembuatan sumur bor oleh relawan Nusantara dan Jejak Amanah Peduli, yang menaungi aktivitas masyarakat hidup di rumah sederhana tanpa menara. Kerjanya pada tahun 2022 dia kerjanya itu hanya 56 hari. Ya, itu dari tukang-tukangnya dari pengerja dan langsung dari Bandung, itu langsung dari ACT memang. Itu masalah airnya itu adalah kerjasama antara saya dengan masyarakat di sini, warga sini dengan Ustadz Ijul. Ustadz Ijul katanya, Bapak adalah saya punya teman di Jakarta yang teman mahasiswa yang mereka pengurus untuk sumur bor. Bagaimana? Saya bilang kalau memang itu rezeki Allah yang mau kasih kita, silakan atur sudah, silakan. Kalau itu jalannya baik, silakan. 1 bulan kemudian langsung sudah dapatnya itu. Kini Kampung Mu'alaf Jawa Mara terus berbenah dengan dukungan pemerintah, lembaga sosial, dan kepedulian banyak pihak. Warga berusaha mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan mandiri. Nah, sekarang kami masyarakat tidak lagi monosistem atau padi saja, tapi sudah melakukan diversifikasi pertanian dengan penanaman holti dan sebagainya. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa mengadakan bibit atau benih, bisa berhubungan dengan kami petani yang ada di Desa Kambapang. Dan juga kalau bisa ya siapa saja bisa bekerja sama di Desa Kambapang untuk menambah pendapatan bagi petani yang ada di
desa. Dan jangan lupa saya sampaikan di sini bahwa kami punya satu kampung yang sudah masuk kategori budaya sebagai wisata ke depan. Mudah-mudahan ini ada dorong bisa promosi, bisa menyalurkan ke tempat yang lain. Lalu juga kami punya sumber mata air. Harapan kami masih sebagai petani, paling itu saja. Ini lahan-lahan pembibitan berupa apa, ini sayur, pembibitan lombok, ini cabai, ini itu. Semua itu saja yang kami punya pengalaman yang bisa kami kerja. Perbengkelan, itu saja yang bisa kami punya pengalaman kerja. Kalau selain tukang, kalau tukang kan semua kan bisa di sini. Yang paling utama kan yang kami butuh itu air sudah. Punya sumur bor kayak di musola begini. Ini yang adanya musola kan bisa nanam sudah cabai ini semua. Terima kasih. Ya, sedikit saya menambah ya Nona. Berkali ya kalau misalnya saya itu masih merindukan satu saja. Masalahnya pagar. Ya itu aja pagar. Nah, yang lalu Nona Safira sempat ada konversasi dengan saya setelah perhitungan dananya semua itu sekitar 50 juta lebih karena sistemnya di tembok baru pakai trali besi. Itu saya mengharapkan barangkali ada dari donatur yang mau ingin menyumbang dan kami yang berada warga di Kampung Mu'alaf itu masalah pagar aja itu aja. Harapan mereka sederhana, memiliki akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang memadai, dan tempat ibadah yang layak bagi generasi mendatang. Inilah Kampung Mu'alaf Zawamara, kampung kecil dengan semangat besar. Tempat di mana budaya, keyakinan, dan kebersamaan menyatu menghadirkan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kampung yang menatap masa depan dengan penuh harapan. Ekspedisi 1000 Pulau 8 selamat datang di Sumba!